Halo Sobat Learning ITS, jumpa kembali dengan saya Warlinda Eka Triastuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengelola alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Ini merupakan unit kompetensi 8 pada SKKNI Personil K3. Alat pelindung diri yang biasa dikenal dengan APD itu merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang. Jadi fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI atau standar lain yang berlaku. Jadi setiap pengusaha wajib menyediakan APD bagi seluruh pekerja atau buruh di tempat kerja. Ada beberapa prinsip penggunaan APD. Yang pertama, APD dipilih dan dipakai sesuai dengan kondisi lingkungan, faktor bahaya, dan waktu yang berlaku. Kualitas alat pelindung ini tidak akan efektif, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan yang serius bila dipilih atau dipakai secara tidak benar. Yang ketiga, tenaga kerja harus dilatih secara berkala untuk menggunakan dan memelihara APD. Yang keempat, setiap APD itu harus diperiksa secara berkala. Nah, bagaimana cara memilih APD yang benar? Yang pertama, APD itu dipilih untuk menghindari dari energi berbahaya pada keadaan tertentu. Terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas bagus, memiliki susunan dan hasil finishing yang sempurna, bentuknya harus sesuai dengan bentuk tubuh, kemudian dirancang secara baik dan memiliki penampilan yang menarik, mudah untuk melakukan pekerjaan, mudah untuk memakai dan menanggalkannya, tidak menimbulkan beban pada gerakan-gerakan. Jika diperlukan izin atau persetujuan resmi, maka alat pelindung tersebut harus memiliki merek atau tanda resmi yang tertera pada alat tersebut. Bagaimana cara pemeliharaan APD? APD itu harus disimpan terlindung dari sinar matahari. Disimpan dalam ruangan, dalam ventilasi yang baik, kemudian jangan disimpan bersamaan dengan cairan yang bisa menimbulkan karat atau bersamaan dengan pelarut organik, minyak, kosmetik, asam, dan lain sebagainya. Jika APD tersebut kotor yang disebabkan oleh pasir atau lumpur, maka sebelum disimpan harus dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Jika APD terkena keringat, bisa dicuci, dibersihkan, dan dikeringkan sebelum penyimpanan. Ada beberapa jenis dan spesifikasi APD. Ini ada APD yang wajib dikenakan di area kerja. Jadi ada alat pelindung kepala, kemudian ada alat pelindung mata dan muka, ada alat pelindung telinga, ada alat pelindung pernafasan beserta perlengkapannya, ada alat pelindung tangan, ada alat pelindung kaki. Kemudian ada APD yang bersifat kondisional. Jadi menyesuaikan profesi atau area bekerja. Misalnya pakaian pelindung, ada alat pelindung jatuh, dan ada pelampung. Nah, ini yang bersifat kondisional. Yang pertama, ada pelindung kepala. Pelindung kepala ini berfungsi melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda dari atas kepala, ataupun dari benda-benda yang melayang dan meluncur di udara. Selain itu juga untuk melindungi kepala dari paparan radiasi panas, percikan api, dan bahaya-bahaya lain yang mungkin dapat membahayakan area kepala. Untuk beberapa jenis pelindung kepala ini ada yang memang ditujukan untuk melindungi rambut-rambut pekerja agar tidak terjerat oleh mesin-mesin yang berputar. Nah, salah satu dari alat pelindung kepala ini yaitu ada helm safety. Nah, ini kita temui itu ada beberapa warna yang biasa dipakai oleh para pekerja. Sebenarnya tidak ada standar baku yang ditetapkan untuk pengaturan warna-warna helm safety ini. Ini hanya merupakan improvement dari tempat-tempat bekerja masing-masing. Namun biasanya
kriteria warna ini tergantung dari siapa yang memakai. Jadi misalnya helm safety yang berwarna putih ini biasanya dipakai oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Untuk helm safety yang berwarna biru biasanya dipakai oleh site supervisor, electrical contractor, atau pengawas sementara. Kemudian ada helm safety yang berwarna kuning, ini biasanya dipakai oleh subkontraktor atau pekerja umum. Kemudian ada helm safety yang berwarna hijau, ini biasa dipakai oleh pengawas lingkungan. Kemudian ada helm safety yang berwarna pink, ini biasanya dipakai oleh pekerja baru atau yang sedang magang. Ada helm safety yang berwarna orange, ini biasa dipakai oleh tamu perusahaan. Dan ada helm safety yang berwarna merah, ini biasanya dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan yang sudah terpasang dan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, pada safety helmet ini, bagian dalam topi pengamannya ini umumnya sudah ada hammocknya atau cradle yang berfungsi untuk menyerap keringat. Pada beberapa kondisi seperti pekerja yang bekerja di terowongan atau pekerja tambang, safety helmetnya ini sudah dilengkapi dengan lampu penerangan di bagian depannya. Yang kedua, ada bump cap. Ini digunakan biasanya untuk melindungi benturan dari benda-benda yang menonjol. Akan tetapi, bump cap ini tidak cocok untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh atau bisa dikatakan tidak bisa menggantikan peran hard hat. Yang ketiga ada hood. Hood ini biasanya dipakai untuk melindungi kepala dari bahaya-bahaya tempat kerja yang berupa bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi. Ini biasanya terbuat dari asbes, kulit, wool, katun yang dicampuri dengan aluminium. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat kritikal dengan kontaminasi terhadap produk, misalnya perusahaan farmasi, perusahaan makanan, biasanya para pekerja menggunakan alat pelindung kepala berupa hair cap. Ini fungsinya melindungi kepala dari debu ataupun bahaya terjeratnya rambut pada mesin-mesin yang berputar. Berikutnya ada alat pelindung mata. Nah, pelindung mata yang pertama yang ada safety spectacles. Ini melindungi mata pemakainya dari bahaya fragmen terbang, benda dan partikel panas maupun paparan suhu tinggi. Yang kedua ada safety goggles. Ini memiliki jenis pelindung yang mengelilingi area mata dan melindungi dari asap, uap, cairan, dan kabut. Kemudian berikutnya ada face shield. Face shield ini merupakan jenis pelindung wajah penuh. Jadi untuk menghindari terjadinya cipratan atau kilat api. Kemudian ada welding helmet. Ini merupakan APD yang melindungi mata dan muka. Ini biasanya dipakai saat pengelasan. Berikutnya ada pelindung telinga. Jadi tingkat kebisingan yang tinggi itu dapat merusak pendengaran dan banyak ditemukan di tempat kerja. Ada beberapa jenis perangkat perlindungan pendengaran. Yang pertama ada foam earplug seperti ini. Kemudian ada PVC earplug. Kemudian berikutnya ada earmuff. Selanjutnya ada alat pelindung pernafasan yang merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi pernafasan dari gas, uap, debu, udara yang terkontaminasi di tempat kerja, yang bersifat racun, korosi, atau rangsangan. Selanjutnya ada alat pelindung tangan. Ini fungsinya melindungi tangan dari temperatur yang ekstrim, baik terlalu panas atau terlalu dingin, dari zat kimia, dari benda-benda berat atau benda-benda tajam, ataupun dari kontak listrik. Yang pertama ada sarung tangan kain. Nah, sarung tangan kain ini digunakan untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, atau dari luka ringan. Nah, sarung tangan yang ini biasanya dilengkapi dengan dot. Nah, bintik-bintik ini yang berfungsi untuk meningkatkan grip atau daya genggam tangan. Yang kedua, ada sarung tangan terbuat dari kulit.
ini memiliki keunggulan yang baik untuk terjaga dari panas benda maupun radiasi panas. Ini biasanya dipakai saat pengelasan, peleburan logam. Yang ketiga ada sarung tangan karet. Ini biasanya digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan bahan kimia seperti oli, minyak, rekat, dan sebagainya. Dan berikutnya ada sarung tangan elektrikal. Ini digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan arus listrik yang bertegangan rendah sampai bertegangan tinggi. Berikutnya ada alat pelindung kaki. Memang fungsinya untuk melindungi kaki dari tertimpa atau terbentur benda-benda berat, dari tertusuk benda-benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dari uap panas, dari suhu ekstrim, dari terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan dari tergelincir. Ada beberapa jenis alat pelindung kaki. Yang pertama ada steel toe. Ini merupakan sepatu yang didesain untuk melindungi jari kaki dari kejatuhan benda. Kemudian ada reinforced sole. Ini sepatu yang didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan melindungi dari tusukan pada kaki. Kemudian ada PVC boot. Ini sepatu yang digunakan untuk melindungi dari lembab dan membantu berjalan di tempat becek. Kemudian ada metatarsal. Ini sepatu memang didesain khusus melindungi seluruh kaki bagian tuas sampai jari. Kemudian ada sepatu yang terbuat dari latex atau rubber. Ini sepatu jenis ini tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya cengkram lebih kuat pada permukaan yang licin. Berikutnya ada vinyl boots. Ini sepatu tahan terhadap larutan kimia, asam, alkali, garam, air, ataupun darah. Berikutnya ada nitrile boots. Ini merupakan sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia. Berikutnya ada pakaian pelindung. Nah, jadi ada baju safety K3 ini atau biasa disebut safety coverall atau safety wear pack. Nah, merupakan pakaian yang berfungsi melindungi si pemakai dari bahaya. Jadi dapat berupa bahaya-bahaya yang berupa panas, percikan listrik, arus listrik, serat asbes, paparan api, paparan logam, atau paparan bahan kimia yang bersifat bahaya dan beracun. Ada beberapa jenis coverall. Yang pertama, ada coverall yang terbuat dari material yang tahan air, kemudian ada coverall dengan fitur tambahan di bagian lutut, kemudian ada coverall dengan fitur tahan api. Ada juga coverall dengan fitur high visibility. Ada coverall yang didesain dengan warna berbeda, ada coverall untuk daerah dingin. Berikutnya ada alat pelindung dari jatuh. Jadi ini safety harness yang pada dasarnya adalah bagian dari sabuk keselamatan yang harus dipakai orang yang bekerja pada ketinggian. Ada beberapa macam safety harness, ada yang full body, ada yang non full body. Jadi sesuai SK Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, jadi penggunaan full body harness ini wajib digunakan bagi pekerja yang di tempat tinggi yang rawan terjatuh. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, biasanya penggunaan harness ini dilengkapi dengan beberapa peralatan lainnya, misalnya descender, rope climb, dan karabiner. Berikutnya ada pelampung yang berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air, agar terhindar dari bahaya tenggelam atau juga berfungsi mengatur keterapungan. Agar tidak tenggelam atau agar bisa melayang di air. Dan ini ada beberapa jenis pelampung. Yang pertama jaket keselamatan, kemudian ada rompi keselamatan, dan ada rompi pengatur keterapungan. Untuk daftar kebutuhan APD, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 Sub C.
Jadi APD ini disediakan untuk semua tenaga dan tamu yang berkunjung di area proses produksi. Jenis APD yang disediakan sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk prosedur penyimpanan, penggunaan, pemeriksaan APD ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada beberapa perawatan, pemeliharaan, dan prosedur pengendalian APD. Yang pertama untuk alat pelindung kepala, jadi tempat penyimpanannya harus yang mudah dijangkau oleh karyawan. Tempat penyimpanannya juga harus bersih dan teratur, menggunakan lemari rak dan berpintu. Jadi, kemudian disimpan sebelum disimpan harus dibersihkan dengan cairan pembersih. Kemudian memastikan pengikat leher dalam keadaan baik dan kencang. Kemudian ada alat pelindung mata. Jadi untuk alat pelindung mata ini bagian lensanya harus rutin dibersihkan dengan menggunakan kain lembut dan memastikan frame dan pengikatnya. Tempat penyimpanannya harus mudah dijangkau oleh karyawan dan tempat penyimpanan itu harus dalam keadaan bersih dan teratur. Menggunakan lemari rak dan berpintu. Nah, untuk alat perlindungan pernafasan harus dibersihkan dengan disinfeksi secara teratur, kemudian dilepas bagian-bagiannya setelah filter atau cartridge, talinya juga. Kemudian wadah filter ini harus dicuci dengan deterjen dan air hangat menggunakan sikat lembut. Kemudian dibilas dengan air bersih, dikeringkan di tempat yang bersih. Penggantian bagian-bagian filter ini harus sesuai dengan jenis dan mereknya. Berikutnya untuk alat pelindung telinga yang biasa digunakan di lokasi dengan tingkat kebisingan yang tinggi, pemeliharaan dan pengujian ini harus dilakukan secara rutin. Bila irmafnya sudah longgar, harus diganti dengan yang baru. Kemudian cara penyimpanannya, pelindung telinga ini disimpan di tempat yang bersih dan kering. Nah, untuk alat pelindung tangan, sebelum digunakan kembali, alat pelindung tangan ini harus dicuci dan didisinfeksi atau disterilkan terlebih dahulu. Nah, pelindung tangan yang diproses kembali dengan DTT atau disterilkan sebaiknya tidak dipakai ulang sampai 3 kali. Setiap kali pencucian dilakukan pemilihan terhadap pelindung tangan yang bocor atau pelindung tangan yang telah diproses untuk ketiga kalinya. Ini harus dibuang karena sudah tidak layak pakai lagi. Untuk alat pelindung kaki, sebelum digunakan harus memeriksa nomornya dulu, ukuran dan kualitasnya harus disesuaikan. Kemudian tempat penyimpanan alat pelindung kaki ini berupa lemari dan rak. Jadi harus sudah disediakan oleh perusahaan. Pelindung kaki ini juga harus dibersihkan apabila terkena bahan kontaminan. Untuk alat pelindung dari ketinggian, jadi sebelum digunakan, kedua sabuk dan tali harus diperiksa, disimpan dalam keadaan tergantung pada tempat yang kering dan bersirkulasi udara yang baik. Kemudian tali pengikat harus disimpan dalam keadaan tergulung padat dan disimpan dalam keadaan terbuka. Oke, demikian materi sesi ini. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kita akan bertemu lagi di sesi yang lain.